Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Ananda. Saya dari kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Baik. Yang pertama yaitu nada. Nada atau pitch merupakan suatu jenis unsur suprasegmental yang berkenaan atau ditandai dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmental. Nada dalam ilmu bahasa biasanya dilambangkan dengan angka, misalnya 2, 3, dan 2. Yang berarti segmen pertama lebih rendah bila dibandingkan dengan segmen kedua, sedangkan segmen ketiga lebih rendah dari segmen kedua. Dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya nada suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Contohnya, ketika penutur mengucapkan aku membaca buku dengan nada tinggi, sedang, atau rendah, maknanya sama saja. Begitu juga dalam tingkatan lingual yang lebih besar, frase dan kalimat, frase, klausa, dan kalimat. Bahkan penuturan yang diucapkan secara berlagu seperti orang bernyanyi pun maknanya sama dengan ketika diucapkan secara biasa. Dalam kaitannya dengan perbedaan makna nada dalam bahasa Indonesia tidak fonemis. Ketidakfonemisan ini tidak berarti nada tidak ada dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara ke paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Baik, yang kedua adalah tekanan. Tekanan dalam kursus stres adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Bila kita mengucapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya kata perumahan, akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada bagian yang lebih keras diucapkan dari bagian yang lainnya. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembeda maksud dalam tataran kalimat sintaksis, namun tidak berfungsi sebagai pembeda maksud dalam tataran kata leksis. Dalam tataran kata, tekanan pada silaba atau suku kata tidak berpengaruh dalam perbedaan makna, apalagi bermakna. Contoh, kata memberi ketika diucapkan dengan tekanan pada silaba pertama memberi bermakna sama dengan ketika diucapkan dengan tekanan pada silaba kedua atau silasab ketiga ri. Terdapat dua fungsi tekanan, yaitu tekanan distinktif dan non-distinktif. Tekanan distinktif berfungsi sebagai pembeda arti saat tekanan keras pada suatu bagian segmen dari kata dipindahkan ke bagian yang lebih, sedangkan tekanan non-distinktif tidak memiliki fungsi sebagai pembeda arti. Tekanan dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distinktif, namun tidak berarti bahwa kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak mengandung tekanan.
Tetapi yang menimbulkan persoalan adalah di mana letak tekanan keras pada kata-kata bahasa Indonesia. Misalnya, intonasi yang digunakan oleh seorang Jawa dan seorang Batak, seorang Minang dan seorang Sunda, Ambon atau Flores. Namun, hingga kini belum ada suatu ketentuan resmi mengenai hal itu. Ketentuan-ketentuan sementara yang ada dalam beberapa buku tata bahasa didasarkan saja atas pendapat dan rasa dari beberapa orang tertentu. Yang dibedakan oleh ilmu bahasa adalah pertama-tama kita harus mengandalkan kodifikasi intonasi dari semua penutur bahasa Indonesia, atau sekurang-kurangnya beberapa orang yang mewakili berbagai bahasa daerah dan dialek. Baru kemudian dapat ditetapkan kaidah-kaidah intonasi yang baku bagi bahasa Indonesia. Dalam tekanan kalimat terdapat tekanan yang dinamakan tekanan emphasis. Tekanan emphasis merupakan distinktif dalam bidang kata. Tekanan tersebut dibuat jika ada kata atau bagian tertentu dari kalimat yang dipentingkan atau dipertentangkan dengan bagian lain. Misalnya, anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Durasi selanjutnya adalah durasi. Durasi merupakan suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen. Durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kalimat. Contoh dalam tutur, segmen-segmen dalam kata tinggi, yaitu ting dan gi, masing-masing dapat diucapkan dalam waktu yang sama. Tetapi dapat terjadi bahwa seorang pembaca dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi atau sebaliknya. Misalnya, tinggi sekali atau tinggi sekali. Dalam hal yang pertama, i dari segmen ting diucapkan lebih lama, sedangkan dalam hal yang kedua, i dari segmen gi diucapkan lebih lama. Pada umumnya, durasi pada bahasa di dunia tidak bersifat distinktif dalam bidang kata. Tetapi ada beberapa bahasa yang memiliki durasi distinktif. Misalnya bahasa Sanskerta. Durasi distinktif dalam bidang kata biasanya dinyatakan oleh adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa itu. Durasi dalam bidang kata tidak dapat dalam bahasa Indonesia, namun dalam bidang kalimat terdapat durasi yang distinktif, yaitu sebuah segmen dalam sebuah kalimat yang diucapkan dalam waktu lebih lama daripada kalimat lainnya untuk menekankan segmen tersebut. Misalnya, pakaian dipakainya itu mahal sekali. Atau seseorang yang berpidato namun mengucapkan kalimat tertentu dari pidatonya. Wujud klausa, kalimat atau rangkaian kalimat dalam waktu yang lebih lama dari bagian lainnya. Selanjutnya, yang keempat adalah jeda. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frase, antar kata, antar morfem, antar silaba maupun antar fonem. Dalam bahasa Indonesia, jeda ini terasa lebih fungsional dibandingkan dengan suprasegmental yang lain. Perhatikan jeda pada kalimat berikut. Anak pejabat yang nakal itu Anak pejabat yang nakal itu telah
menjauhkan. Anak pejabat yang nakal itu telah menjauhkan. Dalam perbedaan jeda yang agak lama antar anak dan pejabat kalimat 1 dan antar pejabat dan yang kalimat 2. Makna kalimat itu berbeda. Pada kalimat 1 yang nakal adalah pejabat, sedangkan kalimat 2 yang nakal adalah anak pejabat. Begitu juga frase buku sejarah baru pada kalimat berikut. Ia membeli buku sejarah baru. Ia membeli buku sejarah baru. Ia membeli buku sejarah baru. Dalam pemberian jeda yang agak lama antar buku dan sejarah baru kalimat 3 dan antar buku sejarah dan baru kalimat 4. Kedua frase tersebut berbeda maknanya. Pada frase kalimat 3 yang baru adalah sejarahnya, sedangkan yang frase kalimat 4 yang baru adalah bukunya. Dalam penulisan untuk membedakan kekaburan makna pada frase-frase tersebut diberi tanda hubung dan terlain kata yang merupakan penjelasan langsungnya. Dengan demikian kesempatan frase keempat frase pada kalimat tersebut ditulis sebagai berikut. Anak pejabat yang nakal itu telah menjauhkan. Anak pejabat yang nakal itu telah menjauhkan. Ia membeli buku sejarah baru. Ia membeli buku sejarah baru. Selanjutnya adalah yang kelima adalah intonasi. Baik, intonasi adalah kerja sama antar nada, tekanan, durasi, dan pemberhentian-pemberhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga ke pemberhentian terakhir. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangatlah berperang dalam perbedaan maksud kalimat. Kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita, deklaratif, kalimat tanya, interrogatif, dan kalimat perintah, imperatif. Intonasi merupakan perubahan titik nada dalam berbicara. Intonasi sering dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4 yang melambangkan titik nada atau bulatan yang ditempatkan dalam suatu skala seperti balok not musik. Untuk menggambarkan secara garis besar kontur intonasi yaitu pola gabungan titik nada, sering juga dipergunakan garis. Bahasa Indonesia mengikuti ritme yang berdasarkan jumlah suku kata. Makin banyak suku kata, makin banyak pula waktu untuk pelafalannya. Perhatikan contoh berikut. 1. Asep. 2. Ayahnya itu. Baik ulang. 1. Asep di sana malam ini. 2. Ayahnya itu di Purwakarta saat ini. Kalimat ayahnya itu di Purwakarta saat ini dilafalkan dalam waktu yang lebih lama daripada kalimat Asep di sana malam ini. Asep di sana malam ini. Ayahnya itu di Purwakarta saat ini. Karena jumlah suku katanya lebih banyak. Baik, pola pengubahan nada itu menyatakan informasi sintaksis tersendiri. Bagian kalimat tempat berlakunya suatu pola perubahan nada disebut kelompok tona. Pada setiap kelompok tona terdapat satu suku kata yang terdengar menonjol yang menyebabkan terjadinya perubahan nada. Suku kata itulah yang mendapat aksen. Dalam kelompok tona tidak dapat diramalkan kelompok kata yang mendapatkan aksen karena sangat berguna pada apa yang dianggap paling penting oleh pembicara.
Aksen biasanya diberikan pada pokok pembicara sedangkan sebutan tidak akan menerima aksen. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.